Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan, Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat berjumpa lagi dalam video dengan materi perulangan. Subpokok bahasan jenis perulangan do while. Sebelum kita masuk pada jenis perulangan do while, kita ingat kembali bahwa kita mempunyai 3 jenis perulangan seperti terlihat pada slide di samping. Apa saja? Ya, betul. Kita punya for loop, do while, dan while do. Pada subpokok bahasan kali ini, kita akan bahas perulangan do while. Jenis perulangan do while mempunyai 3 karakteristik, yaitu pertama, digunakan apabila kondisi perulangan atau kondisi berhenti diketahui. Yang kedua adalah kondisi perulangan dicek di akhir, dan yang ketiga dijalankan minimal 1 kali. Struktur penulisannya sebagai berikut. Do, kemudian diikuti aksi yang akan diulang, baru ditutup dengan kondisi perulangan dengan while, kondisi perulangan. Flowchart dari while do dapat dilihat pada sisi kanan slide, di mana aksi pasti akan dilakukan minimal sekali, baru kemudian di bawah ada pengecekan kondisi perulangan. Jika masih memenuhi, maka akan perulangan dilanjutkan. Jika tidak memenuhi, maka perulangan akan dihentikan atau keluar dari loop. Sekarang, mari kita lihat contohnya, yaitu perbandingan penulisan perulangan for loop dengan do while untuk kasus menulis kata halo sebanyak 3 kali. Pada for loop, kita perlu menuliskan inisialisasi variabel cacahnya, yaitu I sama dengan 1. Kemudian, kondisi perulangan yaitu ketika nilai I masih kurang dari sama dengan 3, dan yang terakhir adalah nilai inkremennya yaitu plus-plus. Di dalam for loop, kita bisa menuliskan write hello. Jika ditulis dengan menggunakan do while, maka kita perlu melakukan perubahan sebagai berikut. Pertama, kita perlu menginisialisasi variabel I sendiri, yaitu dengan isi 1. Kedua, tulis ke layar halo. Ketiga, variabel I perlu diinkremen sebanyak 1 kali. Yang terakhir, keempat, kemudian yang terakhir perlu kita tulis kondisi perulangan, yaitu ketika nilai I masih kurang dari sama dengan 3. Sekarang, mari kita beralih ke soal berikutnya. Buat algoritma yang meminta user memasukkan password, sampai password yang dimasukkan sama dengan PWD. Nah, untuk menjawab soal tersebut dengan menggunakan do while, maka langkah pertama adalah membaca inputan user dengan perintah read password, yaitu membaca inputan user, kemudian dimasukkan ke variabel password. Di akhir, yaitu pada blok while, kita selanjutnya memberikan kondisi kapan perulangan akan dilakukan, yaitu while password tidak sama dengan PWD, maka aksi read password akan diulangi lagi. Sekarang, mari kita modifikasi soalnya menjadi apabila user berhasil menebak password, munculkan pesan password Anda benar. Jika tidak, tampilkan pesan coba lagi. Masih ingat bagaimana cara menjawab kalau ada kondisi pengecekan suatu kondisi tertentu? Ya, betul. Kita bisa menggunakan percabangan ya, yaitu if then else. Nah, berarti di dalam blok do while
tepatnya setelah kita menerima inputan dari user, kemudian perlu kita lakukan pengecekan dengan if then else. Jika passwordnya benar, maka write ke layar password Anda benar. Sebaliknya, write password Anda salah. Untuk kondisi while masih sama, yaitu mengecek apakah passwordnya masih tidak sama dengan PWD. Sekarang, mari kita bermain tebak-tebakan. Buat algoritma yang menyimpan angka dari user, kemudian user yang lain harus menebak angka yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, untuk menjawabnya, mudah ya saya kira. Jadi, kita cukup pertama membaca dulu angka yang akan ditebak dari isian yang diisikan oleh user. Kemudian, di dalam do while, kita baca angka tebakan dari user, yaitu disimpan dalam variabel angka. Di akhir statement, yaitu di while, kita cek untuk kondisi perulangannya, apakah tebakannya sama dengan angka yang dimasukkan user. Jika masih tidak sama, maka aksi read angka akan dieksekusi dan user harus memasukkan angka lagi. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya.